Halo guys, salam kinclong. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja guys. Jadi buat kalian yang baru di channel ini, kita di Masterpiece Car Care. Di channel ini kita membahas seputar perawatan mobil dan motor guys. Jadi buat kalian yang tertarik seputar detailing, perawatan mobil dan motor, kalian bisa subscribe dan juga terutama tonton video kali ini ya guys. Jadi di episode kali ini kita akan membahas seputar permotoran. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa bikers atau pemotor ini identik sekali dengan helm. Pada episode kali ini kita akan membahas salah satu helm yang cukup terkenal di kalangan pemotor, yaitu merek AGV. Sebelum itu kita bahas ya guys, bahwa sebenarnya helm itu kita bagi menjadi beberapa model dan mempunyai kegunaan yang berbeda-beda. Seperti misal kita tahu helm yang pada umumnya kita pakai di Indonesia, yaitu helm half face seperti ini. Ini sebenarnya kayak helm klasik gitu sih, cuman pada intinya half face adalah dimana dia tidak ada chin guardnya seperti ini di sini. Sedangkan helm full face, nah itu dia punya bagian ini dagu, pelindung dagu seperti ini. Nah, kali ini yang akan kita unboxing adalah merek AGV. Jadi ini adalah AGV model K1 K1. Ini adalah helm full face. Nah, boxnya seperti ini, berwarna hitam, polos, dan aura Italianya terasa sekali guys. Ada tulisan Casida Corsa Dal 1947. Nah, seperti ini. Lalu di sini kalian juga ada barcode-nya seperti ini guys. Jadi dari AGV kita mendapatkan barcode seperti ini. Lalu size yang kita beli ini adalah size XL. Oh ya, ngomong-ngomong soal beli, kita tidak disponsori oleh brand helm AGV ataupun toko dimana kita membeli helm ini guys. Oke, jadi kita mulai untuk buka unboxing helmnya. Walaupun sebenarnya kita sudah pernah buka ya guys. Jadi apa yang akan kalian dapatkan ketika membeli AGV K1 adalah seperti ini. Di sini kalian akan mendapatkan busa pelindung untuk packagingnya. Lalu helmnya dibungkus menggunakan foam. Kita ambil. Nah, di sini kosong ya. Nah, lalu helmnya dari AGV dibungkus sarung seperti ini. Nah, jadi ini sarung helm yang kita dapat dari AGV. Ada sablon logo AGV-nya. Oke. Ini kita taruh di drying towel supaya tidak melukai cat dari helm ini. Oke. Kita buka. Nah, di sini kita akan dapat buku manual booknya. Di sini juga dapat stiker AGV. Ada dua ukuran guys, ukuran besar dan ukuran kecil seperti ini. Selain itu, yang penting juga guys, kita mendapatkan spare ratchet, kita bilang ratchet ya. Jadi ini adalah kayak semacam bentuk pengunci di kaca helm. Nah, ini kita dapat cadangan dari AGV sebanyak 4 buah atau 2 pasang. Nah, oke, kita langsung ke helmnya saja. Jadi kita buka ya guys. Nah, jadi helmnya seperti ini. Jadi AGV K1 yang kita beli adalah seri Rossi Winter Test tahun 2015. Jadi motifnya itu sesuai dengan namanya Winter Test. Jadi ada motif snowflakes atau butiran salju seperti ini. Lalu digambar menggunakan kayak gaya semacam motif rajutan gitu guys. Nah, jadi sesuai temanya memang Winter Test, identik dengan shawl, rajutan dan juga salju. Lalu di sini ada rusa
rusak seperti itu. Dan tidak ketinggalan warna biru dan kuning ikoniknya Rossi dan juga nomornya. Nah, ini size-nya XL ya guys. Terus standar pada helm umumnya ada stiker ini. Fitur yang ada di visornya seperti UV protection, scratch resistance, dan juga keterangan size dari helmnya. Kita bahas soal ventilasi dulu guys. Di helm full face pada umumnya itu diberi ventilasi supaya ketika kita pakai ada aliran udara yang masuk. Ada beberapa ventilasi seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cara bukanya pun beda-beda. Jadi pada intinya memang di slide. Seperti ini, kita bisa slide seperti ini. Nah, sama yang ini juga. Nah, untuk yang bagian lipnya, di bagian mulut ini, kita slide-nya dari dalam. Nah, lalu di AGV K1 ini juga punya fitur dimana ketika kita pakai helm full face, biasanya ketika hujan atau cuaca dingin, maka kacanya akan berembun guys. Jadi AGV telah menyiapkan fitur yaitu kita bisa buka separuh seperti ini. Nah, visornya akan terangkat sedikit. Ketika visornya terangkat sedikit, udara bisa masuk sehingga embunnya bisa hilang guys. Itu tadi ventilasi untuk udara masuk dan juga ada ventilasi udara keluar guys. Nah, AGV taruh di belakang sini. Mungkin kamera bisa di close up. Mantap. Jadi di sini ada lubang-lubang. Ini adalah lubang exhaust atau air keluar. Udara keluar. Seperti itu. Di sini. Nah, AGV sebelumnya sudah merilis seri entry levelnya. Sebelumnya adalah K3 SV. Nah, di K1 ini ada beberapa perubahan, yaitu yang bisa kita lihat adalah spoilernya yang baru. Jadi model seperti ini kekinian banget ya guys. Seperti yang kita tahu MotoGP sekarang model helmnya selalu runcing ke belakang seperti ini. Jadi untuk mengejar aerodinamika katanya. Untuk visornya sendiri visor clear ya. Jadi bukan yang smoke atau iridium dan lain sebagainya. Ini kita lepas saja ya. Nah, oke, jadi seperti ini modelnya. Oke. Nah, kita bahas soal keamanan pada helm ini. Jadi perlu diketahui sistem penguncian di helm ini menggunakan double daring. Jadi apa itu double daring? Bisa dilihat di sini. Ini ada 2 ring. Nah, ada emboss AGV-nya. Nah, ring ini akan kita kaitkan menggunakan kain ini guys. Jadi seperti ini kurang lebih. Ya nanti akan di close up cara pemakaiannya. Nah, dalam double daring ini kita dapat juga pengait seperti ini supaya memudahkan kita untuk memasang helmnya. Lalu AGV juga menyertakan barcode seperti ini. Ini saya juga kurang tahu fungsinya untuk apa. Jadi buat kalian yang tahu bisa komen ya guys. Untuk busanya sendiri, busanya ada lining merah seperti ini. Jadi cukup fresh dilihat ya dan racing look banget. Jadi ada lining merah di crown padnya. Juga busa padding ini AGV memberikan fitur yang dia bilang eyewear compatible. Jadi buat kalian yang berkacamata seperti saya atau juga ingin menggunakan kacamata hitam, kalian bisa menggunakan helm ini. Kalian gunakan kacamata dengan nyaman. Oke. Lalu pada helm AGV K1 ini semua juga paddingnya bisa kita lepas. Jadi kayak ini bisa kita lepas chin guardnya seperti ini. Lalu pada bagian pipinya ini cheek pad juga bisa kita lepas. Cuman kayaknya demonya nanti saja karena nanti bakal memakan waktu. Nah, jadi ini intercom ready.
Berarti buat kalian yang mempunyai intercom, kalian bisa memasukkan speaker dengan nyaman, sehingga ketika kalian pakai helmnya, kenyamanan kalian terjamin guys. Oke. Dan ketika kita pegang menggunakan tangan seperti ini, paddingnya nyaman. Nanti kita coba ketika kita pakai bagaimana. Nah oke guys, jadi lanjut. Kita akan membahas soal gimana cara membuka visornya. Jadi AGV telah menyiapkan ratchet seperti ini. Nah, cara lepasnya cukup mudah ya guys. Jadi kalian tinggal tarik ini ratchetnya seperti ini. Nah, dia sudah kebuka. Lalu kita tarik pelan-pelan bagian atasnya. Nah, seperti ini. Ini sudah terlepas. Lalu kita ke bagian satunya. Kita tarik lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita coba pasang lagi. Jadi cara pasangnya adalah kita masukkan dulu kaki yang bagian atas seperti ini, lalu kita tarik ratchetnya sembari kita tekan bagian bawah. Nah, kita ulang lagi di bagian satunya. Bagian atas masuk, bagian bawah masuk. Nah, seperti itu. Nah, jadi cukup sudah kita deskripsikan helmnya. Sekarang kita coba aja. Jadi untuk helm biasanya memang terdapat berbagai macam ukuran shell atau cangkangnya ini ya guys. Jadi ada yang ukurannya cukup kecil, ada yang sedang seperti ini. Jadi tergantung dari merek dan juga ukuran juga guys. Sebenarnya untuk saya sendiri sebenarnya kayaknya sih terlalu besar pakai shell ukuran seperti AGV K1 ini. Tapi kita tetap coba. Kita pakai balaclava dulu. Nah, jadi untuk balaclava ini sebenarnya tidak harus kita memakai balaclava. Jadi kalian bisa tonton videonya Om Febs mengenai helm. Itu beliau bilang penggunaan balaclava itu juga bisa berarti melicinkan masuk atau juga melicinkan keluar. Jadi itu tergantung selera juga menurut saya ya. Karena kadang ada orang soal higienis, karena kalau pakai balaclava tidak langsung ke kulit kita. Jadi ini size XL. Jadi pakainya seperti ini guys. Jadi mulai dari kepala kita bagian atas seperti ini, lalu ditarik. Nah, seperti ini. Lalu kalian bisa mulai untuk fitting. Kalian goyang-goyangkan seperti ini supaya senyaman kalian bagaimana. Nah, yang terpenting dalam membeli helm adalah ukurannya kepalanya guys. Jadi ketika pipi kalian tertekan seperti ini, sebenarnya itu tidak apa-apa. Itu wajar-wajar saja. Yang penting kalian tidak merasakan tekanan yang berlebih pada tengkorak kalian. Seperti itu ya. Nah, kita coba pakai kacamata gimana? Aduh. Ya. Jadi benar. Jadi ini helmnya bisa digunakan sambil berkacamata guys. Jadi tangkai kacamatanya tidak terasa menusuk di bagian sekitar telinga saya. Oke. Seperti ini. Lalu kita coba tutup. Oke. Ini dari depan kayak gini ya guys. Ini dari samping. Oke. Nah, ini dari belakang, nampak belakang. Oke. Nah, sebenarnya untuk kita tes ventilasi ini memang harus dipakai untuk berkendara ya guys. Jadi kalau ketika kita review seperti ini, sebenarnya kita kurang bisa membuktikan fungsi dari ventilasinya ini. Oke. Nah, ini kita juga bisa lihat luas visornya cukup. Jadi helm masa kekinian ini guys memang
didesain supaya visornya ini cukup besar sehingga pandangan kita bisa luas. Jadi kita lihat ke belakang, kanan kiri, atas bawah itu tidak terganggu. Nah, ini juga karena AGV juga mengikuti ajang balap, desain yang mereka bikin juga kurang lebih mereka desain untuk racing, guys. Jadi model seperti ini aerodinamika sedemikian rupa cocok digunakan untuk kalian yang hobi ngebut dan tuck-in. Tuck-in itu seperti kalau kita lihat di balap MotoGP, pembalapnya membungkuk ke arah tangki gitu, guys. Oke. Overall di kepala saya, menurut saya cukup nyaman. Helmnya enteng juga. Nah, untuk penguncian helmnya ya guys, jadi seperti yang saya jelaskan tadi menggunakan double D-ring. Nah, double D-ring ini sudah standar balap ya guys. Jadi untuk kalian yang tahu, di MotoGP pun menggunakan double D-ring. Kenapa tidak menggunakan sistem mekanisme yang lain? Karena ini menurut saya ya. Jadi buat kalian yang lebih tahu mungkin bisa komen di bawah. Karena double D-ring ini menggunakan sistem ikat, dimana ketika terjadi benturan keras, ikatannya tidak akan kemana-mana. Ringnya kita ambil dua-duanya, lalu kita masukkan tali di sisi seberang, semua full. Lalu kalian atur jarak tali pengikatnya. Ini sesuai selera. Semakin rapat, semakin aman guys. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu longgar juga. Setelah kalian masukkan keduanya, kalian masukkan ke ring satunya lagi. Jadi seperti ini kurang lebih ya, agak susah mungkin dilihat. Nah, jadi nanti hasil ikatnya seperti ini. Kelihatan enggak? Kelihatan. Nah, lalu ada klip di sini, kalian pasang klipnya normal saja. Nah, ya seperti ini sudah terpasang. Nah, dengan sistem seperti ini kunciannya kuat guys. Ketika terjadi benturan, ketika amit-amit ada terjadi crash atau kecelakaan, sistem mekanisme ini tidak bergeming dan senantiasa terikat di kepala kamu guys. Jadi aman. Seperti itu. Jadi kenapa double D-ring digunakan di ajang balap. Oke. Kita lepas lagi. Nah, untuk melepas helm juga langsung lepas ke atas saja. Jadi tidak perlu dilepas ke gimana kayak gitu. Cukup ditarik ke atas. Seperti itu. Oke. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, Gan, gimana sih cara merawat helm seperti ini? Terutama kalau kita lihat kita sudah susah-susah beli dengan motif tertentu, kita juga suka warnanya, otomatis kita ingin merawat helm kita supaya selalu terlihat bagus guys. Nah, jadi in case kalian terkena hujan atau kotoran, debu ringan maupun berat seperti kotoran dari jalan raya, kalian bisa gunakan waterless wash di visor atau di shell-nya. Nah, untuk diingat juga untuk visor kita harus lakukan dengan hati-hati karena visor ini sangat rentan guys. Jadi cukup kalian usap pelan saja. Nah, seperti itu. Ini untuk kita merawat bagian visor dan juga shell menggunakan waterless wash dari Masterpiece. Nah, cukup seperti itu, visor kalian sudah bisa terlihat kinclong lagi sehingga pandangan kalian jelas kembali guys. Oke. Nah, lalu gimana cara perawatan dari cat dari helm tersebut? Kalian bisa menggunakan sealant. Jadi Masterpiece di sini punya dua, yaitu Ultra dan juga Nano Spray. Jadi perbedaannya adalah di masa pakainya guys. Jadi Ultra itu memang lebih lama masa pakainya, dan pastinya dua-duanya tetap melindungi cat bodi motor, mobil, bahkan helm kalian. Jadi cara pakainya juga sama, mudah banget.
kocok dulu produknya, lalu kalian semprotkan di bagian helmnya seperti ini. Lalu kalian ratakan produknya. Nah, lalu kalian lap sampai residu yang tersisa habis, guys. Kalian lap seperti ini. Nah, dengan kalian beri sealant seperti ini, maka cat helm kalian bisa lebih awet dan juga mempunyai efek hidrophobic, yaitu dimana air yang menetes akan langsung menetes, guys. Jadi tidak berada stay di catnya. Nah, untuk sekedar tips, biasanya saya memberikan ultra ataupun nano di daerah visor. Jadi ini tips dari saya pribadi. Kalian bisa semprotkan sealant ke visor, lalu kalian usap seperti ini. Jadi biasanya saya menggunakan ini supaya air hujan bisa langsung turun, guys. Jadi sama seperti kaca mobil, ketika visor kita jernih dan tidak ada tumpukan air, maka pandangan kita juga jernih. Nah, seperti ini. Jadi ketika misal hujan, harapannya adalah ketika air jatuh ke sini, dia akan langsung terpecah, guys. Jadi pandangan kita akan tetap jernih. Oke, jadi sekian untuk episode kali ini, untuk review helm kali ini. Jadi pada intinya AGV-K1 menurut kami adalah helm yang cukup mumpuni untuk entry level AGV. Buat kalian yang hobi ngebut juga menurut kami ini sudah cukup safety ya. Walaupun memang ini plastiknya thermal plastik, yaitu memang masih belum standar balap, cuman untuk standar helm masih oke menurut kami. Dari padding juga menurut kami nyaman, cocok untuk kepala kami. Seperti itu, jadi nyaman. Dan juga terutama buat saya, karena saya berkacamata, helm ini sudah punya fitur eyewear capable. Jadi kalian bisa menggunakan kacamata dengan nyaman tanpa merasa tertusuk di daerah sini, guys. Seperti itu. Oke, jadi buat kalian yang tertarik untuk melihat konten-konten kita berikutnya, baik itu soal perawatan motor atau mobil, ataupun episode-episode khusus seperti ini, iseng-iseng aja kita bahas soal helm. Mungkin juga ada beberapa aksesoris lainnya, baik anak motor atau anak mobil. Kalian bisa komen, guys, kasih kita masukan. Jadi sekian untuk episode kali ini. Kalian bisa like video kali ini jika kalian suka. Kalian juga bisa subscribe, komen, dan juga bagikan video ini ke teman-teman kalian yang menyukai konten seputar motor, mobil, perawatan motor, mobil, dan lain sebagainya, guys. Oke, sekian untuk episode kali ini. Salam kinclong.